tertulis beban iklan. Berarti dicatat sebagai beban. Demikian juga beban sewa, di situ tertulis beban sewa, maka akan dicatat sebagai beban. Karena tidak tertulis sewa dibayar di muka. Maka untuk membedakannya, itu dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban, kalau ada neraca saldonya, maka kita akan mudah langsung tahu itu dicatat sebagai harta atau dicatat sebagai beban. Nah, kecuali kalau neraca saldonya itu tidak tertulis, neraca saldonya itu tidak tertulis, maka pasti soalnya itu akan ditambahkan pada waktu membayar, itu dicatat sebagai apa. Tapi kalau ada neraca saldonya, ini kita tinggal melihat dari neraca saldonya itu harta atau beban. Nah, itu yang pertanyaan yang pertama, nanti coba kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, ini adalah jurnal pembalik atau reversing entries. Jurnal pembalik ini hanya membalik dari akun-akun yang disesuaikan. Dari AJP itu akan kita balik. Yang seharusnya debit menjadi kredit, yang kredit menjadi debit. Nah, yang dibalik apa? Yang dibalik itu yang pertama, yaitu beban dibayar di muka pada waktu membayar, ini dicatat sebagai beban. Jadi beban dibayar di muka, itu pada waktu membayar, ini dicatat sebagai beban. Maka di situ yang dicatat sebagai beban itu kan beban iklan dan beban sewa. Sedangkan asuransi itu dicatat sebagai harta. Maka yang beban iklan dan beban sewa, ini akan kita balik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus dibalik, pendapatan diterima di muka pada saat menerima, ini dicatat sebagai pendapatan. Nah, di sini tidak ada yang jurnal pendapatan diterima di muka, itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, ini adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ini akan kita balik. Kemudian yang keempat, ini adalah beban yang masih harus dibayar. Nah, beban yang masih harus dibayar, ini bisa beban gaji, bisa beban sewa, bisa beban bunga, dan sebagainya. Maka yang E ini juga akan kita balik. Karena gaji bulan Desember untuk 2 orang karyawan, masing-masing 1 juta belum dibayar. Jadi itu merupakan hutang gaji. Nah, itu yang akan kita balik. Jurnal pembalik ini dilakukan pada awal periode. Jadi kalau jurnal penyesuaian, ini dilakukan pada akhir periode, yaitu 31 Desember. Tapi kalau jurnal pembalik, ini dilakukan pada awal periode. Nah, ini cara mengerjakan yang pertama. Kemudian yang kedua, coba kamu lihat yang kedua. Bengkel Amir memiliki data keuangan per 31 Desember. Di situ ada modal akhir, kemudian ada pendapatan jasa, ada pengambilan pribadi, ada beban sewa, ada beban listrik, dan ada pendapatan diterima di muka. Nah, pertanyaannya, hitunglah berapa modal awal. Nah, untuk menghitung modal awal, kamu harus ingat
laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini kan rumusnya modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi dengan prepaid. Jadi modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi dengan prepaid. Modal akhirnya sudah diketahui, yaitu 10 juta. Modal awalnya yang akan kita cari. Nah, labanya meskipun belum tertulis, bisa kita cari dari pendapatan dikurangi dengan beban tersebut. Sehingga labanya sudah diketahui, prepay-nya sudah diketahui, maka modal awal ini otomatis akan dapat kita cari. Modal awalnya dapat kita cari, karena modal akhirnya sudah diketahui, kemudian modal awalnya belum, labanya bisa dicari dari total pendapatan dikurangi dengan beban. Tapi kamu harus hati-hati. Di situ ada pendapatan diterima di muka. Jadi kamu jangan terjebak. Pendapatan diterima di muka ini tidak akan digunakan untuk mencari laba. Karena pendapatan diterima di muka ini adalah hutang. Maka akun yang terakhir itu pendapatan diterima di muka ini tidak akan dipakai. Jadi kalau kamu lihat di dalam ujian-ujian nasional dulu, UN, ini kadang-kadang ada data yang seperti ini. Jadi angka yang ada di data ini belum tentu semuanya akan digunakan. Belum tentu akan digunakan. Jadi ini memang saya ambilkan dari soal ujian sekolah, ujian nasional. Jadi untuk mencari modal awal, kamu menggunakan rumus tadi, modal akhir sama dengan modal awal plus laba min prepaid. Nah, kemudian yang soal nomor 3. Di situ ada persediaan barang dagangan awal, karena ada di neraca saldo. Kemudian ada penjualan, ada pembelian, kemudian ada retur pembelian, ada potongan pembelian, kemudian ada beban angkut pembelian, dan ada persediaan akhir. Ditanya, berapa besarnya laba kotor? Nah, rumus untuk mencari laba kotor, ini adalah penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Nah, penjualan bersihnya, karena di situ tidak ada retur penjualan, maka 80.000 ini otomatis akan menjadi penjualan bersih. Kemudian HPP-nya ini bisa kamu cari karena di situ unsur HPP-nya itu lengkap. Ada persediaan awal, kemudian ada persediaan akhir, ada pembelian, ada retur pembelian, dan ada potongan pembelian serta beban angkut pembelian. Jadi kalau HPP-nya sudah ketemu, penjualan minus HPP ini akan ketemu laba kotor. Ini pada saat saya review sudah saya berikan rumus-rumus lengkap. Jadi bagaimana menghitung laba kotor, bagaimana menghitung HPP,
bagaimana menghitung barang yang tersedia dijual, bagaimana menghitung pembelian bersih, bagaimana menghitung laba usaha, kemudian laba bersih, dan sebagainya. Kemudian soal yang nomor 4. Kalau yang soal nomor 3 tadi hanya ditanyakan, dan nomor 2 tadi itu hanya ditanyakan sepenggal, yaitu laba kotor dan HPP. Maka yang nomor 4, ini yang ditanyakan, hitunglah laba bersih perusahaan. Nah, untuk menghitung laba bersih perusahaan, maka kita harus paham susunan laporan laba rugi. Yaitu yang paling atas itu pasti ada penjualan. Nah, kemudian kalau ada retur, dikurangi dengan retur penjualan atau potongan penjualan. Kemudian dikurangi HPP, tadi ketemu laba kotor. Nah, laba kotor nanti dikurangi dengan beban usaha. Nah, beban usahanya di sini saya lihat hanya ada satu, yaitu beban angkut penjualan. Nah, kemudian setelah itu ditambah dengan pendapatan di luar usaha, dikurangi dengan beban di luar usaha. Tapi di sini pendapatan di luar usaha dan beban di luar usaha itu tidak ada. Langsung ketemu rugi luar usaha. Maka laba kotor setelah dikurangi beban usaha, kemudian dikurangi dengan rugi luar usaha, ini langsung akan ketemu yang namanya laba bersih. Nah, ini untuk mencari yang keempat. Kemudian yang kelima, ini adalah mencari HPP. Jadi HPP ini merupakan bagian dari laporan keuangan tadi. Ini ada data penjualan, kemudian persediaan awal, persediaan akhir, kemudian beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Hitunglah HPP. Nah, kalau kamu lihat dari data tersebut, itu tidak semuanya akan kita masukkan ke dalam perhitungan HPP. Nah, yang tidak kita masukkan yang mana? Yang tidak kita masukkan, ini adalah penjualan. Karena penjualan itu tidak termasuk dalam perhitungan HPP. Unsur HPP itu hanya ada 6. Persediaan awal, persediaan akhir, pembelian, retur pembelian, kemudian beban angkut pembelian, dan potongan pembelian. Maka di situ meskipun ada kata penjualan, tapi penjualan itu tidak akan diperhitungkan di dalam menghitung harga pokok penjualan. Nah, ini cara untuk mengerjakan soal latihan yang pertama ini. Sebelum kita masuk ke latihan, mungkin ada pertanyaan dulu. Rainer, ada pertanyaan, Rainer Halim? Sejauh ini tidak ada, Pak. Makasih, Pak. Ya. Noel Vide, ada pertanyaan, Noel? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Ya. Valerie Valencia, ada pertanyaan? Valerie Valencia, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya, makasih. Owen Kalvari, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Makasih. Ya. Catherine Marcella, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Terima kasih.
Ya. James Evan. Ada Belum ada, pertanyaan? Pak. Terima kasih. Angelin Aurelia, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kalau tidak ada, coba kamu kerjakan. Jadi kalau kamu kesulitan langsung ditanyakan. Jadi